Pemirsa, protes atas undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus bermunculan. Berbagai elemen masyarakat seolah tak kenal lelah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Meski undang-undang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung telah disahkan oleh DPR, penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus bermunculan. Seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Balikpapan Bergerak menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan. Mahasiswa melampiaskan kekecewaan mereka dengan memblokade jalan raya di depan kantor DPRD Balikpapan. Kericuhan pun terjadi saat petugas kepolisian berusaha membubarkan massa. Unjuk rasa juga dilakukan warga Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat menggugat atau geram ini berunjuk rasa di pelataran parkir pasar tradisional Gelugur. Dalam orasinya, pimpinan aksi mengajak seluruh masyarakat bersatu menolak undang-undang pilkada dan mendesak DPRD setempat menolak kebijakan tersebut. Mereka menilai undang-undang pilkada telah merampas hak demokrasi masyarakat untuk menentukan pimpinan di daerah mereka masing-masing. Sebelumnya unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mahasiswa yang memaksa masuk untuk menemui anggota DPRD dihadang petugas kepolisian. Saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa di kota Serang, Banten berunjuk rasa di depan kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten menuntut pemerintah agar mencabut undang-undang pilkada. Massa menilai undang-undang ini membuat hak politik masyarakat direnggut dan menghilangkan kepercayaan rakyat serta berpotensi meningkatkan angka korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengaku telah menerima peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pemilihan kepala daerah. Meski demikian, SBY diminta untuk terus mengawal proses disetujuinya Perpu Pilkada oleh DPR, mengingat komposisi DPR periode 2014-2019 didominasi oleh partai pendukung Prabowo yang justru menolak pilkada langsung. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku lembaganya sudah menerima 2 perpu terkait pemilihan kepala daerah dan pemerintahan daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Agus mengaku DPR masih mempelajari 2 perpu tersebut sebelum memutuskan menyetujui atau menolak. Rencananya, Perpu Pilkada baru akan dibahas pada masa sidang kedua yang akan dibuka pada 5 Januari 2015 mendatang. Dengan diterbitkannya Perpu, maka mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menggunakan sistem langsung. Perpu ini hari ini sudah berlaku. Seandainya kita ingin melaksanakan pilkada, harus sudah mengikuti Perpu tersebut, yaitu pilkada dengan melaksanakan pilkada secara langsung, tapi dengan beberapa persyaratan yang dimasukkan di dalam undang-undang. Meski DPR telah menerima 2 perpu pilkada dan Pemda, namun pemerintah terkesan tidak bertanggung jawab. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemendagri enggan mengawal proses perpu hingga disetujui oleh parlemen. Perpu ya apanya? Kan masa sidang berikut. Saya nggak tahu masa sidang berikutnya di DPR itu kapan ya? 15 Pak. Apa Januari nanti? Mas selama sudah berhenti saya itu nanti. Analis politik Aris Sujito menyatakan, sebagai inisiator diterbitkannya Perpu Pilkada, pemerintah semestinya tidak begitu saja lepas tangan. Yang dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan oleh publik itu adalah konsistensi, bukan sekedar membangun citra seolah-olah dia respon dan dia tidak setuju pada Pilkada DPRD, tapi langkah konkret dan tindakannya bertentangan dengan apa yang menjadi harapan itu. Komisi Pemilihan Umum rencananya akan menggelar pemilihan kepala daerah di 7 provinsi dan 240 kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2015. Sebelumnya, KPU sempat mengeluarkan surat edaran kepada seluruh KPU di daerah untuk menghentikan persiapan pilkada. Namun, surat edaran itu dicabut menyusul terbitnya Perpu yang menegaskan pilkada langsung. Tim Liputan, Metro TV.
Masyarakat diminta tak khawatir program pro rakyat Jokowi JK akan terganjal di parlemen. Masih banyak inisiatif yang bisa dilakukan duet Jokowi JK untuk menggerakkan perekonomian tanpa harus meminta persetujuan DPR yang kini dikuasai pendukung Prabowo. Pengamat ekonomi Faisal Basri mengakui pemerintahan Jokowi JK akan sulit menggulirkan perubahan-perubahan mendasar untuk perubahan APBN karena akan ditentang DPR. Namun ada banyak inisiatif yang bisa dilakukan untuk menjalankan program kerja tanpa harus meminta persetujuan DPR. Misalnya dengan memberantas mafia migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pemerintahan Jokowi JK juga harus membuat kebijakan pro industri seperti perubahan struktur bea masuk dan penghapusan pajak penghasilan perusahaan yang dibayar dibuka. Celah lainnya adalah menggerakkan sumber-sumber pembiayaan dari perbankan serta melibatkan BUMN dan dunia usaha dalam membangun infrastruktur. Menurut Faisal Basri, jika menerapkan strategi low hanging fruits ditambah rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, ruang fiskal Jokowi bisa bertambah hingga 150 triliun rupiah. Biaya ini cukup untuk membiayai program-program unggulan Jokowi JK. Karena itu Faisal Basri optimis pemerintahan Jokowi JK akan berjalan meski diganggu DPR yang dikuasai kubu Prabowo. Faisal pun meminta dunia usaha tidak usah khawatir. Untuk sementara waktu tidak bisa menggulirkan perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar dalam artian lewat pembentukan undang-undang baru atau perubahan undang-undang yang ada sekarang yang dianggap menghambat karena akan ditentang oleh DPR yang masih dominan koalisi merah putihnya. Tapi masih sangat banyak inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan pemerintah yang bisa dilakukan tanpa harus persetujuan DPR. Misalnya. Istilahnya itu low hanging fruit. Jadi kalau kita ingin memetik buah, kita bisa petik dengan tangan kita sendiri tanpa bantuan tangga atau memanjat gitu. Jadi misalnya membakar lemak-lemak yang menyelubungi perekonomian. Lemak-lemak itu dalam bentuk high cost ekonomi, kategori. Acara Bali Demokrasi Forum untuk ke-7 kalinya digelar di Nusa Dua Bali. Acara kali ini digelar di tengah sorotan terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas mendorong pemilihan kepala daerah langsung. Bali Demokrasi Forum atau BDF yang digelar sejak tahun 2008 dan masuk ke penyelenggaraan ke-7 resmi dibuka oleh Presiden SBY. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah kepala negara yang hadir dalam forum acara ini terus menyusut. 2 tahun lalu, acara ini sempat dihadiri oleh 12 kepala negara. Namun di penyelenggaraan kali ini, hanya ada 3 kepala negara undangan yang hadir. Acara ini sendiri digagas untuk negara-negara yang menganut azas demokrasi atau bercita-cita menjadi negara lebih demokratis. Namun Kementerian Luar Negeri mengklaim acara ini masih memiliki gaung yang besar di dunia internasional. Meskipun Bali Demokrasi Forum ini memang terutama untuk digagas untuk mendorong nilai-nilai demokrasi, proses demokratisasi di kawasan Asia Pasifik. Namun gaungnya bahkan sudah jauh melampaui kawasan Asia Pasifik karena negara-negara baik dari Amerika Latin misalnya, dari Afrika. Bali Demokrasi Forum tahun ini tak sepenuhnya mulus dan lebih sepi peserta. 11 dari 14 organisasi masyarakat sipil menolak hadir, menyusul keprihatinan mereka terhadap aksi politisi Senayan yang meloloskan rancangan undang-undang pilkada yang mencantumkan opsi pilkada tak langsung. Partai Demokrat yang merupakan partai pemerintah ikut andil karena memilih walkout dalam paripurna pengesahan rancangan undang-undang pilkada tersebut. Meskipun belakangan SBY mengeluarkan Perpu Pilkada, kekecewaan organisasi masyarakat sipil terhadap SBY dan partainya tentang konsistensi mereka mendukung perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia tidak bisa dihilangkan. Mereka menilai diskusi di BDF bertolak belakang dengan kondisi yang ada saat ini. Dan kami tidak menginginkan itu terjadi. Kami tidak menginginkan bicara demokrasi, bicara penguatan sipil, bicara tentang peran masyarakat sipil. Tapi satu sisi, apa yang terjadi dalam perkembangan politik hukum Indonesia, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita memasuki masa di mana oligarki dan arogansi politik demikian mendominasi begitu. Bukan lagi suara publik, suara rakyat yang didengar, tapi suara-suara elit. Nah, oleh karena itu kami sendiri di Perludem merasa untuk apa kemudian kita bicara soal simbol-simbol, seremoni, dan perayaan-perayaan
yang sesungguhnya jauh dari komitmen negara untuk menguatkan demokrasi itu sendiri. Dalam acara Bali Demokrasi Forum tahun ini, SBY memimpin sesi diskusi paruh utama dalam tema besar tentang mengembangkan bangunan demokrasi di kawasan regional. Tim Liputan Metro TV. Kami ajak Anda untuk bergabung ke Nusa Dua Bali. Sudah ada Zaki Haikal untuk informasi terkini dari Bali Demokrasi Forum. Zaki, hingga sore ini agenda apa yang masih berlangsung? Andini, sore ini agenda diskusi pada Bali Demokrasi Forum ke-7 sudah selesai keseluruhannya, di mana para peserta atau partisipan sudah meninggalkan lokasi pada pukul 18 waktu setempat, dan acara ini sempat molor 2 jam, di mana para peserta seharusnya sudah meninggalkan lokasi ini dijadwalkan pada pukul 16.15 sore ini. Dan menarik mencermati dinamika yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan Bali Demokrasi Forum kali ini, di mana pada saat pidato pembukaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali menegaskan sikapnya yang mendukung pilkada langsung, namun realita tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sidang paripurna DPR beberapa saat yang lalu, yang sempat meloloskan rancangan undang-undang pilkada secara tidak langsung, meskipun akhirnya upaya tersebut berupaya dianulir oleh Presiden melalui penerbitan Perpu yang hingga saat ini masih belum jelas apakah akan berlaku efektif dalam waktu yang segera. Dan kami juga tadi bisa menginformasikan bahwa usai pidato pembukaan tadi, Presiden bahkan sempat melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara dari Brunei Darussalam, kemudian Filipina dan juga Timur Leste, dan pada saat itu Presiden juga memberikan tanda jasa bintang Adipurna kepada Perdana Menteri Timur Leste Kairala Sananagusmo dan juga Presiden Filipina Benigno Aquino. Dan setelah saat pemberian bintang jasa tersebut, menariknya para kepala negara ini langsung meninggalkan lokasi dan diikuti pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang segera meninggalkan lokasi pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-7 ini sebelum keseluruhan partisipan selesai melakukan penyampaian pendapat mereka. Dan memang dari mata acara yang kami peroleh, para kepala negara tersebut hanya memiliki sesi ataupun acara pada hari ini. Kemudian keesokan harinya seluruh acara akan diikuti oleh para menteri dari masing-masing perwakilan ataupun para peserta yang hadir. Dan menarik juga, Andini, diinformasikan bahwa dari pelaksanaan Bali Demokrasi Forum tahun ke tahun, pada tahun mencermati dari mulai tahun pelaksanaan Bali Demokrasi Forum kelima yang diikuti oleh 12 negara, dan pada saat itu diikuti oleh negara-negara seperti Australia yang memiliki track record demokrasi yang cukup baik. Tahun-tahun kemudian, 2 tahun kemudian, jumlah peserta menurun drastis menyentuh angka 3 pada tahun lalu, dan tahun ini menyentuh hanya 4 saja. Itu pun dengan catatan 2 peserta lainnya adalah sama dengan peserta tahun lalu, yaitu Brunei Darussalam dan juga Timur Leste. Dan tahun ini yang membedakannya hanyalah dari Filipina saja. Dan itu pun catatannya, maksud kami dengan catatan bahwa dari 3 peserta tersebut, Brunei Darussalam bukan sebuah negara yang demokratis, namun berbentuk monarki, artinya tidak ada pemilihan kepala negara secara langsung. Dan ini tentu saja sedikit agak tidak sesuai mungkin jika melihat dengan semangat untuk sharing perkembangan demokrasi di kawasan. Dan juga ada terkesan upaya-upaya untuk memang membuat pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ini dipercepat pelaksanaannya pada bulan Oktober sebelum pergantian kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden terpilih Joko Widodo. Dari kita cermati dari pelaksanaan Bali Demokrasi Forum pertama memang dilaksanakan pada bulan Desember, kemudian sempat beralih ke bulan November menjelang pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-5 dan ke-6, dan pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Oktober, tepat sebelum pergantian kepemimpinan. Demikian, Andini, kembali kepada Anda di studio. Zaki Haikal dari Nusa Dua Bali, terima kasih.